Hai Sobat Baca, Safari Sastra episode kali ini mau kenalin penyair asal Majalengka kelahiran 9 November 1964. Ya, ia adalah Hikmat Gumelar atau akrab disapa Kang Hikmat. Sampai saat ini, ia masih produktif menulis puisi dan menjaga ekosistem kesastraan Indonesia loh. Ia pun banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sastra dan teater, khususnya di Bandung, Jawa Barat. Tulisan-tulisannya pun kerap banyak terbit di media cetak harian, seperti Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, Suara Merdeka, Media Indonesia, Tempo, dan banyak lainnya. 59 puisi pilihannya pun termaktub dalam buku puisi tunggalnya berjudul Dari Penjaga Bumi ke Penyimpan Rahasia. Selain itu, ia juga aktif pada isu-isu soal Palestina. Kepeduliannya itu membawanya mendapatkan penghargaan dalam ajang bergengsi Palestine World Prize for Literature 2024 melalui buku puisinya berjudul Dari Reruntuhan Mawar, Cerita Ingatan yang digelar di Baghdad pada tahun lalu. Nah, pada kesempatan kali ini, secara eksklusif kepada tim kuatbaca.com, ia menceritakan perjalanannya sebagai penyair hingga kepeduliannya terhadap Palestina. Oke Kang Hikmat, sebelumnya terima kasih ya sudah mau diwawancara dan sudah mau diskusi di Kuat Baca di Safari Sastra ini. Kalau misalkan kita menyebut nama Hikmat Gumelar di Jawa Barat sendiri kan mungkin memang sudah dikenal secara kenamaan ya Kang ya di dunia literasi khususnya sastra Indonesia dan sastra Sunda juga gitu. Bahkan di tahun 2024 pun Kang Hikmat kan mendapatkan penghargaan dari Palestina Award gitu ya Kang ya. Nah, dari situ tuh boleh nggak sih diceritain kan kayak proses kreatif Kang Hikmat sampai akhirnya bisa memandang lintas batas kesusastraan hingga sampai ke Palestina, ke Irak itu seperti apa? Saya mulai dengan Palestina tuh udah lama ya, sudah dari waktu SMP. Jadi ketika ada satu tugas bahasa Indonesia atau apa gitu dari guru bahasa Indonesia, saya ke perpustakaan SMP. Nah, saya menemukan buku kumpulan puisi Arab modern yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Kalau tidak salah penerjemahnya Hartoyo Andang Jaya. Nah, di situ ada beberapa puisi karya penyair Palestina. Kemudian ketika SMA di Jatiwangi, perpustakaannya tidak lebih bagus dari SMP Kadipaten. Bahkan perpustakaan SMP lebih bagus. Tapi di SMA Jatiwangi ini, dari kakak angkatan saya dipinjemi majalah Horizon yang pada saat itu memuat khusus kumpulan ada puisi-puisinya, puisi-puisi Palestina, puisi Palestina. Nah, setelah itu di kampus saya tentu saja mengakses ke Palestina tidak hanya melalui puisi, tapi juga melalui karya-karya prosanya, juga karya-karya non-fiksi. Saya juga suka membacakan puisi-puisi Palestina dalam berbagai kegiatan, terutama kalau ada aksi-aksi bela Palestina. Tapi hubungan saya dengan Palestina itu lebih banyak atau ya lebih banyak ditumbuhkan oleh puisi ya, dan saya juga terus merasa terhubung dengan
Palestina, sehingga ketika ada eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh penjajah Israel terhadap Palestina, itu saya sebisa-bisanya untuk terus mengikuti sehingga sering dari proses itu tiba-tiba muncul apa yang kemudian jadi puisi gitu ya, Nah, saya merasa kejahatan yang dilakukan oleh Israel dan sekutu-sekutunya itu semakin biadab, dan karena itu saya juga merasa semakin intens mengikuti kejahatan itu dan korban-korbannya, yang barangkali karena itu kemudian banyak juga muncul puisi-puisi bersama Palestina itu ya, puisi-puisi bersama Palestina itu. Begitu juga ketika ada teman yang meminta saya untuk menjadi mentor di dalam workshop bela Palestina, mentor untuk penulisan mengenai bela Palestina. Saya dengan sukacita, dengan penuh gairah menerimanya, dan ketika proses workshop itu berlangsung, salah seorang inisiatornya menawarkan untuk memberitahu mengenai adanya Palestina Award itu. Saya ikutan karena kebetulan sudah cukup banyak ya puisi-puisi tentang atau bersama Palestina itu. Saya memberikan draft, terus teman yang inisiator itu yang mengurusnya termasuk menerjemahkan, melayout, dan menerbitkan dalam bentuk buku oleh jurnalnya ya, oleh jurnal yang dia buat, yang lalu jadi ya saya tiba-tiba pada bulan Agustus kalau tidak salah dapat undangan untuk ke Baghdad untuk menghadiri acara itu, yang rupanya saya mendapat penghargaan untuk kategori puisi ya, karena ada 6 kategori, ada novel, cerita pendek, cerita anak, drama, memoir, kumpulan puisi gitu. Di Baghdad saya bertemu dengan para intelektual publik Timur Tengah, terus para penulis dari 27 negara ya, termasuk dari Kolombia, dari Australia, yang semua berkomitmen kuat untuk menghentikan kolonialisme pemukim Israel yang dibantu oleh Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat ya. Sampai sekarang kami masih terhubung, kami masih terus saling berkomunikasi bagaimana meningkatkan daya kesastraan untuk melawan kolonialisme pemukim begitu. Dan salah satu judul puisinya adalah Dari Mawar Reruntuhan ke Cerita Ingatan ya Kang ya, yang mendapatkan penghargaan Palestina World Prize 2024.
berbicara soal Palestina juga ya Kang Hikmat, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi juga bahwasannya survei juga membuktikan bahwa tingkat literasi di Palestina tuh cukup besar ya 97,8, tapi dengan kejadian-kejadian genosida yang terjadi dan yang sudah kita tahu informasinya melalui pemberitaan-pemberitaan kan banyak kondisi-kondisi aktual di Palestina yang hancur gitu. Salah satunya kan mungkin di dalamnya mungkin ada karya-karya sastra juga gitu. Mungkin gimana tuh cara Kang Hikmat, memandang fenomena tersebut gitu dari tingkat literasi yang tinggi gitu ya, terus, ada peradaban yang dihancurkan di dalamnya, seperti itu. Iya, seingat saya, sedari awal, rezim Zionis ini memang menyadari benar kekuatan narasi ya, kekuatan narasi, termasuk narasi palsu. Nah, misalnya yang dianggap sebagai Bapak Zionis, Theodor Herzl ya, yang menjadi pendiri Zionis di Austria karena gagal menjadi dramawan ya, menjadi dramawan. Nah, dia mulai ngarang dengan mengatakan bahwa Palestina itu tanah tanpa rakyat, untuk rakyat tanpa tanah. Itu jelaskan omong kosong karena Palestina bukan tanah tanpa rakyat gitu. Tetapi omong kosong seperti itu terus dikembangkan, termasuk misalnya ada yang bilang, siapa Perdana Menteri perempuan Israel yang bilang Palestina itu tidak ada gitu. Ya banyak lah yang seperti itu. Nah, karena itu mereka menjadikan literasi, terus para produsennya seperti para penulis gitu, itu menjadi target. Begitu juga fasilitas-fasilitas untuk memungkinkan literasi berkembang, seperti misalnya perpustakaan, sekolah, museum, itu juga dijadikan sasaran. Dijadikan sasaran artinya sengaja gitu, sengaja dihancurkan gitu, sengaja dihancurkan untuk membuat dokumentasi mengenai tingginya peradaban Palestina, terus kebiadaban sebaliknya kebiadaban Zionis dan sekutu-sekutunya menjadi terlupakan ya, menjadi terlupakan, dan jalan untuk memungkinkan genosida, jalan untuk memungkinkan pembersihan etnis itu menjadi semakin mulus ya, semakin mulus, semakin kecil resikonya gitu, semakin kecil resikonya. Artinya proyek pelupaan gitu ya, proyek penciptaan amnesia kolektif yang merupakan salah satu instrumen bagi kolonialisme pemukim itu bisa berjalan lancar gitu. Nah, tetapi orang-orang Palestina itu pertama, mereka tuh sangat meyakini bahwa mereka akan menang. Mereka bisa tahu bahwa mereka akan mengalami Palestina merdeka, tidak akan mengalami Palestina merdeka. Mereka akan mati gitu sebelum Palestina merdeka.
Tapi mereka yakin bahwa kemerdekaan itu baru akan didapatkan kalau mereka berusaha. Kalau mereka mau mempertaruhkan sampai mempertaruhkan nyawanya gitu. Dan kedua, mereka sangat meyakini bahwa bercerita itu sangat penting. Ini pernah disampaikan dengan sangat bagus dan mudah oleh Refaat Alarer yang dibunuh pada bulan Desember kalau nggak salah ya, 2023, dibom. Dia bercerita bagaimana neneknya bercerita soal ikan-ikan yang terperangkap jala nelayan. Nah, ada satu jenis ikan, yaitu kalau tidak salah ikan todak, yang tidak terjebak, yang tidak terpancing oleh iming-iming dari nelayan. Karena demikian, si ikan todak ini menjadi lolos dari jebakan nelayan gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh si ikan todak itu adalah perlawanan terhadap jebakan yang dibuat oleh nelayan. Apa yang dilakukan oleh neneknya kepada si Refaat Alarer adalah memberikan contoh bagaimana cerita itu menjadi elemen yang penting untuk memungkinkan penghindaran dan sekaligus perlawanan terhadap jebakan yang mungkin dilakukan oleh kolonialisme. Nah, kesadaran akan pentingnya bercerita dan kemampuan bercerita ini dikembangkan oleh setiap keluarga Palestina. Dengan caranya masing-masing, seperti misalnya bercerita ketika makan malam, bercerita ketika memanen zaitun, bercerita ketika merawat kebun semangka dan sebagainya gitu loh. Nah, dengan cerita seperti ini, dengan pengembangan cerita seperti ini, dengan keyakinan bahwa mereka akan menang, dengan kepercayaan dan kemampuan bercerita, seperti yang ditulis Musab Abu Toha dalam satu puisinya, itu di Gaza, dari reruntuhan bangunan-bangunan, kemudian menyembul bunga mawar. Begitulah cara kami hidup, kata aku lirik di dalam puisinya Musab Abu Toha. Mereka bisa berkembang, bahkan dari bawah reruntuhan. Saya kira itu yang mungkin membuat sampai hari ini kita semua masih bisa berharap dari laut ke sungai Palestina merdeka. Saya kira begitu. Oke Kang, ini menarik juga Kang. Kang Hikmat Gumelar sendiri kan sebagai seorang penyair yang sudah orang kenal menyoroti sekali nih tentang isu-isu Palestina gitu ya. Selain karena gerakan kemanusiaan, juga Akang juga termasuk yang menyoroti karya-karya sastranya dan juga para sastrawan di Palestina gitu. Jika boleh kita membahas soal sastra Palestina Kang, hal-hal apa sih yang misalkan menarik untuk kita
beritahukan ke dunia tentang sastra Palestina gitu? Mungkin kan selama ini kita memberikan bantuan-bantuan domestik ya, premier segala macam gitu. Nah, bagaimana sih dengan keadaan sastra Palestina yang mungkin sekarang pun jadi apa ya, terancam juga nih, padahal kan banyak melahirkan mungkin penulis-penulis yang baik dan karya-karya yang baik juga gitu. Bagaimana Akang menyoroti tentang sastra Palestina itu sendiri? Iya, sastra Palestina tuh buat saya ini ya, unik ya. Kalau sastra Indonesia, eh, itu sastra yang ditulis oleh orang Indonesia di dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, kalau sastra Palestina, itu sastra yang ditulis oleh orang yang berkewargaan negara apapun, di dalam bahasa apapun, mengenai Palestina. Mmm, Karena itu, sastra Palestina untuk saya mhm. menjadi seperti lorong bawah tanah gajah yang kita tidak tahu atau tidak siapapun yang tahu dari mana munculnya, dari mana saja munculnya, apa saja isinya, apa saja di dalamnya, dan akan berujung di mana, Oke. Nah, hal ini bertalian dengan fakta bahwa misalnya dari tahun 1947, itu kan pada tahun 1947 saja, itu kurang lebih 750.000 orang Palestina diusir dari kampung halamannya kan, dari sekitar 300 sampai 500 desa dan kota ya. Nah, sejak itu mereka tidak boleh kembali, dan sejak itu juga terus-menerus banyak orang Palestina yang dibuat untuk terusir dan tidak boleh kembali. Nah, tapi baik yang di Palestina bersejarah maupun di tempat-tempat pengasingan, itu mereka terus mengembangkan kreativitas literernya, dan kemudian semakin tahun semakin banyak yang bisa terhubung ya, Keterhubungannya ini antara lain melalui cara seperti yang dilakukan oleh diinisiasi ya oleh Natalia Handal ya, penulis Palestina. Kalau tidak salah dia lahir di Tahiti, sekarang di Amerika gitu. Pernah tinggal juga di Paris kalau tidak salah. Satu kali World Without Border meminta dia untuk menjadi kontributornya. Natalie Handal menyanggupi asal dia menulis tentang sastra dan kota. Nah, rupanya yang dimaksud menulis tentang sastra dan kota itu, Natalie menulis tentang para penulis Palestina di berbagai kota di dunia gitu, Oke. Yang ini ternyata juga berarti Natalie mengidentifikasi para penulis Palestina. Dia membuat peta keberadaan para penulis Palestina, lalu membuat mereka terhubung satu sama lain, dan mencoba mendorong mereka untuk mengaktifasi lebih jauh daya kesastraan untuk kemerdekaan Palestina. Nah, ini juga yang memungkinkan dari berbagai aspeknya mengalami perkembangan. Maksudnya berbagai aspek sastra itu mengalami perkembangan, dari misalnya genre-nya, terus kemudian eksplorasi tematiknya, pola ucapnya, sehingga sangat beragam dan sangat sulit dikendalikan oleh
eh, rezim Zionis dan sekutu-sekutunya. Sebaliknya semakin bertambah daya jangkau sastra Palestina karena semakin banyak para penulis Palestina yang mendapat penghargaan internasional yang berwibawa ya, Bawa. Eh, ya misalnya Mossa Babu Toha untuk tahun lalu dia mendapatkan kumpulan puisinya mendapatkan hadiah Pulitzer. Ini sebuah penghargaan yang berwibawa ya, dan karena itu Mossab yang terpaksa mengungsi ke Amerika Serikat itu menjadi pembicara di berbagai negara bagian di Amerika ya, negara bagian gitu kalau menurut saya. Berarti tadi menarik kan tadi kalau bahwasannya sastra Palestina tuh orang manapun dengan bahasa apapun, tapi ketika dia menceritakan atau berkarya tentang Palestina itu bisa disebut dengan sastra Palestina gitu ya. Tapi untuk sastrawan asli Palestinanya pun yang originalnya kayak gitu ada berarti kan, salah satunya si Natalia Handel ini. Kalau dari segi tadi kita sudah sempat diskusi sebelumnya dari segi ke tata kebahasaan sih kan, kan kita tahu sendiri ya kalau puisi itu memang bersenjatakan tentang tata bahasa gitu, peruntutan cerita yang sangat gimana caranya biar magis dan indah gitu. Nah, kalau tata kebahasaan menurut Kang Hikmat sendiri tuh seberapa berpengaruhnya dalam menyampaikan sesuatu dalam bentuk puisi, khususnya mungkin tentang pengkondisian Palestina gitu. Misalkan kan sastra Palestina, kita bukan orang Palestina, tapi kita menulis tentang Palestina yang kita tidak mengalami pengalamannya secara langsung gitu. Nah, bagaimana cara, mungkin bisa jadi tips juga sih Kang tentang meracik kebahasaan itu sendiri sih. Kalau saya pribadi berusaha sejauh-jauhnya itu terbetot ke dalam keadaan Palestina ya, baik itu di Gaza maupun di kota-kota dan desa-desa tepi barat ya, juga yang di diaspora seperti di Amerika Serikat, terus di Inggris, di Jerman, di Armenia, dan di banyak tempat lain. Karena yang di diaspora itu juga hidupnya juga tidak mudah ya, walaupun sebagian dari mereka itu berprofesi yang profesinya itu memungkinkan mereka menjadi kelas menengah baik secara intelektual maupun secara sosial gitu ya. Seperti misalnya Fadi Jorda, dia penyair, penerjemah, adalah seorang dokter yang berteman dekat dengan penyair yang diterjemahkannya ya, Mahmud Darwis ya, penyair nasional Palestina. Nah, tetapi juga karena kepalestinaannya dalam banyak bagian hidupnya, dia juga mengalami berbagai hambatan gitu ya. Nah, terus ketika untuk orang-orang yang di Palestinanya misalnya, saya tuh juga ngikutin ketika misalnya 2014 ya kalau tidak salah, ketika Gaza digempur, dan biasanya itu mulai digempur, dan terus digempur selama bulan Ramadan ya. Selama bulan Ramadan gitu. Nah, saya antara lain mengikuti catatan harian yang dibuat oleh
Atep Abu Suaib, eh, yang kemudian dijadikan buku kalau tidak salah, eh, sahur di tengah bom ya, Aduh. sahur di tengah bom. Itu memang seingat saya ada 1-2 bagian yang menggambarkan bagaimana mereka sahur. Maksudnya mereka tuh Atep, istrinya dan 2 anaknya waktu itu yang masih kecil-kecil ya. Itu sahur di rumah yang sudah nggak ada atapnya gitu, sudah nggak ada atapnya. Terus kemudian di antara ledakan-ledakan bom, eh, juga ada bagian yang pada saat Idul Fitri digambarkan bagaimana mereka sholat di tempat yang puing-puing ya, darurat gitu, sholat berjamaah. Terus setelah itu anaknya yang masih kecil menanyakan hal yang biasa, yaitu habis sholat Idul Fitri biasanya mereka pergi ke toko roti dan es krim ya, es krim gitu. Tempat biasa tiap Idul Fitri begitu, itu udah hancur gitu ya, Ya, udah hancur gitu. Nah, Atep ini kemudian jadi Menteri Kebudayaan. Nah, sebagai Menteri Kebudayaan, pada sebelum tanggal 7 gitu, dia tuh diundang untuk menjadi pembicara di Gaza. Maka dia pergi dengan anaknya dari Ramallah ke Gaza. Dia terjebak lagi selama kurang lebih 1 bulan di bulan Oktober 2023 itu, dan kemudian membuat lagi catatan harian yang lalu sebagian digratiskan secara online ya, terus diterjemahkan termasuk ke bahasa Indonesia. Saya tidak tahu bahasa Indonesia diterjemahkan siapa. Nah, dengan cara terus mengikuti seperti itu, saya secara tidak sadar jadi terbawa. Terus ketika menuliskan itu, saya juga berusaha mencari tahu istilah-istilah kunci ya di dalam kebudayaan Palestina ya, kebudayaan Palestina. Misalnya sumud gitu, itu satu kata yang katanya yang bermakna teguh atau lebih dari teguh, tabah dan lain-lain gitu, yang membuat si orang-orang Palestina ini bisa terus bertahan meskipun sampai bahkan dibuat oleh Israel untuk terus dikurangi kebutuhan gizinya gitu, diukur benar ya. Jadi bukan hanya mereka terus dipantau oleh para penembak jitu, terus dibatasi oleh pos-pos pemeriksaan gitu ya, dan pos-pos pemeriksaan ini bukan hanya pos pemeriksaan yang diam, ada juga pos pemeriksaan yang mobile ya, yang berjalan gitu. Dan ini bisa menghentikan siapapun dimanapun. Ini juga bisa masuk ke rumah siapapun kapanpun gitu, terus melakukan apapun, termasuk masuk ke kamar tidur, ngambil pakaian dalam perempuan, terus kemudian dipakai di kepala, dibikin video, diposting dan lain-lain gitu ya. Nah, saya berusaha mencoba menghayati itu dan menemukan istilah-istilah yang mungkin kira-kira bisa pas untuk mengartikulasikannya. Saya pikir begitu ya. Ininya. Berarti ya
dalam meracik kebahasaan pun kayak membayangkan dari hasil tulisan-tulisan catatan harian yang langsung dari sananya gitu ya, Kang, ya? Iya, saya membaca cukup banyak ya literatur Palestina, baik yang dari Gaza maupun dari tepi barat, juga yang di luar, maksudnya di luar Palestina bersejarah, para penulis Palestina yang bersejarah, di luar Palestina bersejarah, dan mereka sangat beragam ya, tetapi juga ada yang sama dari mereka, Nah, saya melakukan close reading ya terhadap banyak karya Palestina, jadi apa yang saya tulis bisa juga dibaca sebagai hasil percakapan saya dengan mereka ya, dengan para penyair, dengan para novelis, dengan para penulis drama Palestina. Saya pikir bisa dikatakan begitu juga mungkin ya. Iya. Ininya. Untuk menempatkan pada makom setara dengan Kang Hikmat ini kan pasti perlu pembelajaran lah, khususnya untuk penulis-penulis pemula, penulis-penulis baru gitu ya kan. Dan memang sebagai salah satu penulis pun kita tuh harus memiliki rasa peka yang sangat tinggi mungkin ya. Nah, boleh nggak sih Kang berbagi pengalamannya? Gimana sih cara kita, misalkan kita sebagai ingin menjadi seorang penulis, gimana cara kita untuk membangun sebuah kepekaan terhadap lingkungan yang sebenarnya tuh hal-hal terdekat dari kita pun sebenarnya bisa dijadikan sebuah karya kan, tidak harus berhayal sangat visioner misalkan tentang apa padahal, tapi kalau misalkan kita berhasil membangun kepekaan terhadap lingkungan sekitar misalkan, itu pun bisa menjadi karya. Itu gimana cara kita ada di tahap atau ada di makom bisa membangun kepekaan yang sangat tinggi itu seperti apa? Saya kira puasa ya jalannya. Puasa? Setiap agama tuh punya tradisi puasa. Ya. Islam, Hindu, Kristen, Buddha, gitu juga agama lain. Terus juga agama-agama sebelum agama-agama besar itu juga yang sampai sekarang juga masih hidup di banyak tempat ya. Itu juga mereka memandang puasa sebagai satu kekuatan untuk membangun kebudayaan mereka gitu loh. Nah, kenapa puasa ini penting? Karena puasa itu juga menurut saya melatih kekompakan antara jiwa dan raga ya, dan latihan kekompakan itu berlangsung dalam konteks kita juga menghayati kemungkinan kekurangan atau kesakitan atau penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang dengan itu kita juga berlatih menghayati penderitaan, berlatih mengenali berbagai aspeknya gitu ya, yang karenanya juga kita juga berlatih mengenali kemungkinan adanya harapan-harapan ya di balik penderitaan gitu. Ini hal yang saya pikir diajarkan oleh anak-anak ya, anak-anak tidak pernah sedih berkepanjangan gitu. Habis mereka bertengkar, gak lama mereka bisa berteman lagi, terus kemudian tertawa lagi. Ketika mereka mengalami kesusahan, mereka bisa mengerahkan imajinasinya
mereka bisa membayangkan diri mereka punya sayap, terbang ke tempat-tempat yang mereka suka gitu, misalnya gitu-gitu loh. Nah, saya pikir hal-hal seperti itu yang tampaknya kecil gitu, itu bisa membuat kita hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun bisa semakin peka ya. Mudah-mudahan gitu-gitu. Saya pikir gitu. Oke, berarti memang belajar untuk menghayati, kayak kalau istilah sekarang meromantisasi ya kan ya, meromantisasi segala aspek kehidupan untuk bisa membangun kepekaan. Nah, kan aku menulis dari Gunawan Muhammad ya, bahwa katanya sastra itu adalah dunia yang terbatas. Nah, sedangkan faktanya karya Kang Hikmat sendiri itu mampu untuk melintasi batas dari kesusahan itu hingga ke Palestina, hingga ke Irak gitu. Menurut tanggapan Kang Hikmat sendiri gimana sih? Apakah sastra itu memang terbatas dan hanya segmented atau mampu untuk menembus lintas-lintas batas tersebut gitu? Saya orang kampung ya. Saya orang kampung, terus maksud saya lahir di kampung, terus saya tumbuh besar sampai sekolah menengah itu di kampung ya, di kampung. Nah, itu orang-orang di kampung saya, mereka sangat biasa menjalani keseharian dengan berkomunikasi yang kalau dilihat sekarang, kalau diingat-ingat sekarang oleh saya gitu, tuturan mereka tuh banyak yang metaforis ya. Tuturan mereka banyak yang metaforis. Hal itu karena dugaan saya, mereka rendah hati, mereka tidak menganggap bahwa mereka punya kapasitas untuk mengetahui realitas secara pasti ya. Mengetahui realitas secara pasti. Menemukan kebenaran yang absolut gitu. Oleh karenanya mau tidak mau mereka jadi mengungkapkan pengalaman-pengalamannya dengan banyak metafor ya, dengan banyak metafor. Dan orang-orang kota seperti orang-orang kampung seperti itu juga banyak yang menjadi urban kan. Nah, di antaranya ada yang misalnya menjadi membuka warung nasi di pinggir jalan gitu ya, seperti di pinggir jalan Hasanuddin. Ketika saya makan di situ, ada sopir taksi datang, terus si ibu warung bertanya ya, menyapa gitu, kamana wae, iya usus nanyakeun gitu. Oke. Nah, kemana saja ini usus nanyain gitu ya. Saya pikir itu kan cara tutur yang sastrawi ya, cara tutur yang sastrawi, dan cara tutur yang sastrawi seperti itu tumbuh karena ibu tersebut tumbuh dalam habitat yang merawat cara tutur yang sastrawi. Jadi tidak karena dia kuliah di Fakultas Sastra gitu atau Fakultas Ilmu Budaya, tetapi di lingkungan yang dalam kesehariannya mengamalkan kesastraan. Saya kira begitu. Jadi mampu ya Kang ya, melintas batas. Oh mampu, itu ya. mampu. Saya kira saya khawatir klaim bahwa sastra itu teks yang bisa dihampiri hanya segelintir orang. Jangan-jangan itu pertama sebagai pernyataan kekalahan ya, pernyataan kekalahan. Seperti pelatih tinju yang melempar handuk gitu.
ketika sang Oh petinjunya iya. kelihatan repot. Terus kedua, eh, jangan-jangan itu juga atau jangan-jangan itu sebagai siasat untuk mengelitkan sastra ya, mengeklusifkan sastra, sehingga mereka yang menulis sastra itu seolah-olah eh, makhluk yang istimewa gitu ya, Oke, iya. makhluk yang istimewa yang karena itu harus diistimewakan. Saya pikir ada contoh yang mungkin ini ya, yang mungkin sudah lazim tapi banyak dilupakan. Misalnya di pesantren. Saya pikir pesantren yang kebanyakan di pedesaan, bahkan di pedesaan-pedesaan yang terpencil gitu, itu hari-harinya tuh hari-hari yang penuh puisi ya, Iya, betul. hari-hari yang penuh sastra gitu loh. Dan dengan itu orang-orang yang berasal dari kampung-kampung yang mungkin tidak ada dalam peta gitu ya, Iya. tidak terpetakan, itu menjadi terbiasa ya, dengan ungkapan-ungkapan kesastraan gitu loh, Imani. Saya pikir begitu. Iya, betul. Padahal sehari-hari juga kita mungkin sudah melakukan kelakuan-kelakuan yang sastrawi juga ya, Kang ya. Iya, saya Tanpa pikir kita begitu. sadari. Kan kalau misal kita boleh balik lagi ke ajang Palestina World Press 2024 ini kan adalah sebuah ajang festival literasi yang digelar setiap 2 tahun sekali ya. Berarti kemarin ketika Akang dapat penghargaan di 2024 dan akan digelar lagi di tahun 2026. Nah, setelah kita diskusi tadi bahwasanya akan ada wacana kalau Bandung tuh berpotensi untuk menjadi tuan rumah di Palestina World Press 2026 mendatang gitu. Nah, itu sudah respon dari kepemerintahan setempat sendiri itu sudah ada respon nggak sih kan? Soalnya kan ini bisa menjadi jawaban bahwa sastra tuh bisa melintasi batas gitu loh melalui sastra itu. Iya, panitia Palestina World Prize. ya World Prize itu sangat mengharapkan kegiatan pada 2026 Yes. itu dilangsungkan di Bandung ya, di Bandung yang berarti di Indonesia, karena pertama semangat Bandung, semangat Asia Afrika, dan tahun 2026 itu 71 tahun ya kalau tidak salah. Kedua, Indonesia itu sebuah negara dengan populasi penganut Islam terbesar di dunia. Ketiga, penganut Islam di Indonesia itu sangat beragam ya, sangat beragam secara kultural, dan Islam di Indonesia karenanya juga menjadi beragam wajahnya. Karena itu Indonesia menjadi sangat sulit untuk diklaim sebagai negara teroris. Oh iya benar. Seperti halnya negara-negara Arab gitu misalnya, itu dengan gampang gitu. Betul. Nah, panitia itu mengatakan itu berkali-kali kepada saya selama saya di Baghdad ya, dalam beberapa pertemuan, termasuk sampai terakhir ketika saya mau pulang. Nah, tapi saya tidak tahu kalau misalnya itu dilaksanakan di sini, sebetulnya ini juga akan membuat Indonesia menjadi semakin penting gitu ya. Betul. Menjadi semakin penting lagi gitu di dunia, karena
kemarin saja ada 27 negara yang turut serta dalam festival itu, dalam Palestina itu. Dan di tahun 2026 dengan eskalasi kejahatan yang dilakukan Israel dan sekutu-sekutunya yang semakin meningkat, negara-negara yang mendukung Palestina merdeka, para penulis yang mendukung Palestina merdeka, saya kira akan semakin banyak ya, akan semakin banyak. Jadi akan lebih banyak untungnya bagi Indonesia kalau ajang Palestina World Prize Literatur itu diadakan di Bandung pada tahun 2026. Betul. Dan saya tidak tahu bagaimana sambutan pemerintah Indonesia ya. Padahal ada kementerian baru kan ya, Kementerian Kebudayaan gitu. Nah, kalau saya pikir itu juga akan jadi prestis ya, akan menjadi penanda penting, penanda pertama untuk kementerian pertama Betul. di Indonesia ya, penanda bahwa Kementerian Kebudayaan ini memang didirikan untuk pemajuan kebudayaan gitu ya. Saya pikir begitu. Tapi saya tidak tahu kira-kira menterinya atau staf menterinya yang penyair itu tertarik atau tidak. Begitu juga wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat gitu, yang Bandung kan ada di kota Bandung ya, ada di kota Bandung, terus ada di provinsi Jawa Barat gitu. Yang saya pikir secara moral harusnya tertarik dan bergerak untuk merealisasikan ketertarikannya. Saya sih berharap begitu. Iya, kita pun dari Safari Sastra sebagai wadah dan sebagai penikmat sastra juga berharap demikian ya. Semoga bisa terjadi, terrealisasikan 2026 Bandung menjadi salah satu tuan rumah ajang literasi dunia itu ya. Iya. Global itu sangat ditunggu-tunggu gitu. Nah, tapi melanjutkan pembicaraan soal menyoroti kebijakan sastra secara nasional, khususnya di Indonesia sendiri kan. Sempat membaca beberapa artikel tentang Kang Hikmat yang menyoroti kebijakan sastra nasional bahwa tidak adanya dirjen yang khusus sastra nih di sektor kementerian. Nah, itu mungkin boleh diceritakan. Iya, saya ketika mendengar ada kementerian baru ya, Kementerian Kebudayaan, saya sebagai orang yang bertungkus lumus di sastra itu berharap akan ada peningkatan upaya pengembangan kesastraan. Tapi saya dengar kemudian di Kementerian Kebudayaan tersebut dirjen sastra itu nggak ada ya. Nah, katanya sih ini karena dulu orang yang berurusan dengan masalah sastra di kementerian itu memilih ke pendidikan ya. Alasannya saya dengar ya, tapi belum tentu, saya belum tahu benar salahnya. Saya dengar karena duitnya lebih banyak gitu, Tetapi dengan begitu, sastra itu menjadi subordinat dari pendidikan, yang berarti wilayah eksplorasinya itu menjadi lebih terbatas, apalagi di kita punya kecenderungan bahwa pendidikan itu harus menggurui di kita gitu. Pendidikan itu harus mengikuti pandangan-pandangan tertentu yang dianggap sudah pasti lebih benar gitu. Justru hal seperti ini kan yang dipersoalkan oleh sastra,
eh, yang dengan oleh sastra hal-hal yang sudah pasti, yang sudah dianggap benar, itu diajak untuk dipertanyakan kembali gitu ya. Hal seperti itu agar kita nggak tahu-tahu membusuk gitu. Kita nggak tahu-tahu memeluk teguh sesuatu yang ternyata keliru gitu. Saya kira begitu. Nah, makanya ketika Kementerian Kebudayaan ada tanpa Dirjen Sastra, saya terus terang aja agak kecewa. Tapi menurut saya banyak jalan kalau memang ada nawaitu ya, ada kehendak baik untuk memungkinkan kementerian itu memang menjadi institusi yang berperan besar di dalam mengembangkan kesusastraan di Indonesia ya, yang secara historis negara ini sangat kaya dengan sastra ya, sangat kaya dengan sastra. Contohnya Lagaligo itu diakui oleh dunia sebagai karya sastra yang oke ya. Robert Wilson misalnya sampai terpanggil untuk mementaskan itu dengan pertaruhan. Dia sebagai teaterwan dunia, reputasinya bisa melejit, bisa sebaliknya gitu loh. Begitu juga dengan Bujang Tandomang ya, dengan Bujang Tandomang itu juga karya sastra yang memungkinkan Riau atau khususnya Pekanbaru itu menjadi daerah hijau. Nah, ketika kemudian desa diekspor dari Jawa kemana-mana, batas-batas kebudayaan ditentukan secara administratif untuk mengendalikan tradisi sastra lisan Petalangan itu hilang, dan kemudian Petalangan sekarang menjadi langganan banjir gitu ya, langganan banjir. Nah, karena itu hemat saya Kementerian Kebudayaan bisa meningkatkan perannya di dalam kesusastraan tanpa harus membuat dirjen ya, dirjen sastra gitu, dengan cara lain lah, dengan cara lain seperti misalnya tadi menyelenggarakan Palestina. Palestina World Prize gitu loh, atau misalnya secara terprogram membuat hubungan kesastraan antara Palestina dengan Indonesia, misalnya melalui saling menerjemahkan karya lah, saling karya-karya Palestina diterjemahkan ke Indonesia, Indonesia juga bisa diterjemahkan ke Arab gitu ya, dan kemudian ada pertemuan acara-acara yang mempertemukan antara para penulis Palestina dan penulis Indonesia gitu di berbagai kota di Indonesia gitu. Saya kira begitu. Iya betul. Kan Indonesia juga memang sudah mendeklarasikan bahwa memang mendukung kebebasan Palestina juga gitu ya kan. Iya. Ini mungkin jadi momentum yang baik juga sebenarnya gitu. Kan tapi mungkin yang terakhir, jika memang misalkan dalam sektor kementerian memang belum ada dirjen yang khusus kesusastraan gitu. Lantas apa sih pesan Kang Hikmat sendiri nih sebagai sastrawan senior, mungkin dengan teman-teman sastrawan senior lainnya, untuk merangkul sastrawan-sastrawan muda, hal apa sih yang harus kita soroti bersama-sama dan kita rangkul bersama untuk menjaga denyutnya si sastra ini di Indonesia gitu? Kalau saya balik lagi ke Palestina ya, saya menemukan para penulis Palestina, terutama yang menonjol, itu para penulis Palestina yang mengeksplorasi lokalitas ya, mencari lokalitas. Nah, di Indonesia ada kesan mereka yang didefinisikan
sebagai para penulis yang tinggal di atau yang bermukim di daerah-daerah atau di lokal-lokal gitu, itu merasa inferior gitu. Nah, padahal mereka yang tinggal di daerah-daerah seperti di Priangan Timur gitu, itu adalah mereka yang memiliki akses lebih besar ya untuk mengeksplorasi lokalitas ya, mengeksplorasi lokalitas. Nah, dan modal untuk mengakses ke lokalitas hari ini itu nggak susah-susah amat ya, karena ada internet gitu. Jadi kalau mereka butuh buku berapa banyak pun, tinggal klik smartphone kan, tinggal klik smartphone, dan dia bisa mendapatkan banyak buku gratis gitu, banyak buku gratis yang bisa membantu mengeksplorasi lokalitas, yang sekaligus juga dapat membantu peningkatan secara teknik ya, secara teknik itu bisa meningkat karena daerah Priangan Timur itu daerah yang kaya ya. Di situ misalnya Galunggung itu kabuyutan gitu ya. Dan kalau ngomong kabuyutan itu ngomong literasi. Begitu juga dengan Galuh ya, tentu saja gitu ya, Kerajaan Galuh. Nah, persoalannya bagaimana teman-teman yang memilih bermukim di daerah-daerah seperti Priangan Timur ini itu saling terkoneksi ya, saling terkoneksi, saling silih asa, silih asi, silih asu, sehingga dari situ muncul visi bersama ya, visi bersama, dan lalu bisa diturunkan ke dalam program. Tetapi untuk itu saya pikir akan lebih mungkin lagi dengan jalan mengadakan acara bersama lah, semacam misalnya mengadakan kemah sastra Priangan Timur gitu-gitu loh. Mungkin itu saya pikir akan membantu banyak pihak ya, termasuk teman-teman yang secara usia menulis masih muda gitu ya. Saya pikir begitu. Ada salah satu saling bekerja sama antara masing-masing lokasi. Iya, dan ada institusi lah yang mulai yang inisiasi ya. Betul. Yang menginisiasi itu gitu-gitu. Dan tidak harus curiga terhadap institusi yang berinisiatif untuk mengadakan acara seperti itu gitu-gitu loh. Saya pikir terlalu banyak curiga itu juga bisa membuat kita migrain kan. Iya. Jadi ada kemunduran terus ya. Iya, berprasangka baik lah kita gitu-gitu. Iya. Kang Hikmat, terima kasih atas waktunya, atas diskusinya bersama Safari Sastra di potbaca.com. Semoga Kang sehat selalu, terus produktif, terus berkarya. Terima kasih ya Kang ya. Iya, sama-sama. Iya. Teman.